Tes. Oke. Halo semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat model machine learning sederhana untuk prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma Kerners-Neighbors atau KNN. Kita akan mulai dari pembuatan dataset, proses training model, evaluasi akurasi sampai melakukan prediksi seorang mahasiswa baru apakah dia akan lulus atau tidak. Yuk kita mulai. Sebelum masuk ke coding, saya menjelaskan sedikit konsep KNN adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan cara melihat tetangga terdekat dari data baru. Jika mayoritas tetangga terdekat termasuk kelas lulus, maka data baru tersebut diprediksi lulus. Begitu juga sebaliknya, karena KNN menghitung jarak antar data, maka kita perlu menstandarkan data agar setiap fitur punya bobot yang seimbang. Misalnya jam belajar, kehadiran, dan nilai tugas. Kita mulai dari import library yang digunakan ada pandas, napi, transtespil, split, standard scale, scalar, KNN, classifier, dan metrik evaluasi. Tampilan codingnya seperti ini dari nomor 5 sampai nomor 11. Selanjutnya kita membuat dataset sederhana berisi 100 mahasiswa. Fitur yang kita gunakan yaitu jam belajar per hari, tingkat kehadiran, nilai tugas, dan label apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak. Itu tampilan codingnya seperti ini. Dari 14 sampai 5. Di sini datanya ada jam belajar. Kita menguji NP random radian 1, 10, 11, kehadiran NP radian random radian 50, 100, 100, nilai tugas NP random radian 60, 100, 100. Lulusnya kita NP radian choice 0,1,100. Kalau di sini angka 1 artinya lulus dan 0 itu artinya tidak lulus. Selanjutnya kita pisahkan dataset menjadi fitur X dan label Y. Untuk tampilan codingnya seperti nomor 28 sampai nomor 29. X-nya itu sama dengan DF jam belajar, kehadiran, nilai tugas. Untuk Y-nya DF lulus. Selanjutnya kita bagi data menjadi data latih dan data uji menggunakan perbandingan 80% dan 20%. Tujuannya adalah agar model bisa dilatih dan juga diuji secara objektif. Tampilan codingnya itu dari nomor 32 sampai 33. 34. Kita menggunakan garis bawah training, tes, training gini sampai 34. Selanjutnya KNN sangat sensitif terhadap skala data. Jadi kita perlu menstandarkan data menggunakan standar scale. Standar scale. Untuk codingannya kita menggunakan dari
37 sampai 39. Yang saya bilang pakai menggunakan square. Oke, selanjutnya oh ya, sebelumnya sekarang semua fitur sudah berada pada skala yang sama. Untuk selanjutnya kita melatih model KNN dengan nilai K sama dengan 5, yaitu melihat 5 tetangga terdekat. Kita menggunakan coding dari nomor 42 sampai 43. Selanjutnya, setelah model dilatih, kita evaluasi model menggunakan data uji untuk melihat akurasinya dan seberapa baik model mengenali ke kelas lulus atau tidak lulus. Untuk tampilan codingnya, kita menggunakan dari nomor 46 sampai 51. Di sini ada print, hasil evaluasi, terus print, akurasi, print, classification, report, terus juga print, confusion, matrix. Kita di sini menggunakan matrix, classification, report. Dari sini kita bisa melihat akurasi model dan juga seberapa prediksi dari confusion matrix. Angka akurasi bisa bervariasi setiap kali menjalankan kode karena dataset dibuat secara acak. Selanjutnya, sekarang kita coba melakukan prediksi terhadap satu mahasiswa baru. Misalnya mahasiswa ini memiliki jam belajar 6 jam per hari, kehadiran 90%, dan nilai tugas 85. Nilai tugasnya 85. Kita menggunakan coding new student, kita di sini 6, 90, 85. Contoh data baru. Kita menggunakan kode dari nomor 44 sampai 54 sampai 59. Di student kita menggunakan new student, new scholar, red model. Di sini di bawahnya print hasil prediksi mahasiswa baru, print prediksi lulus. Jika outputnya angka 1 artinya mahasiswa tersebut prediksi lulus. Jika outputnya 0 artinya prediksi tidak lulus. Kalau hasil outputnya seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilan outputnya seperti ini. Ada jam belajar, kehadiran, nilai tugas, dan lulus. Terus juga hasil evaluasi akurasi 0,45. Di bawahnya classification report, precision, recall, F1 score, support. Terus akurasi, Markov AVG, weighted AVG. Terus juga function matrix ada 3, 9, 2, 6. Di bawahnya hasil prediksi mahasiswa baru. Yang saya bilang tadi, jika outputnya angka 1 artinya mahasiswa tersebut prediksi lulus. Jika outputnya 0 artinya prediksi tidak lulus. Nah, kalau di sini angkanya 1 berarti mahasiswa itu lulus. Sekian, jadi itulah proses lengkap bagaimana jika
membangun model machine learning sederhana menggunakan algoritma KKN untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Kamu dapat mengembangkan model ini dengan menambah fitur, mengganti algoritma, atau menggunakan dataset sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.